Keterampilan memimpin diskusi. Nah, apa yang Anda pikirkan tentang diskusi dalam pembelajaran? Apakah itu tentang perbincangan antara guru dan siswa atau perbincangan antara siswa dengan siswa atau kombinasi di antaranya? Nah, untuk itu kita perlu mengetahui dulu definisi dari diskusi itu sendiri. Diskusi adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka. Artinya, diskusi tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi ada aturan dan tujuan yang jelas. Dalam diskusi, setiap anggota kelompok saling berinteraksi secara informal untuk berbagi pengalaman maupun informasi. Dan melalui proses ini, peserta diskusi dapat menyampaikan pendapat, kemudian mendengar pandangan orang lain, dan saling belajar antara satu dengan lainnya. Selain itu, diskusi juga bertujuan untuk mengambil keputusan bersama atau memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, diskusi membutuhkan sikap saling menghargai, keterbukaan, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, ada beberapa tujuan dari memimpin diskusi. Nah, tujuan yang pertama adalah menyediakan kesempatan bagi seluruh siswa untuk berpartisipasi dalam kelompok. Dalam diskusi yang dipimpin dengan baik, setiap siswa diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya, bukan hanya siswa yang aktif saja. Nah, yang kedua, membantu siswa mengembangkan keterampilan mendengarkan dan berbicara. Melalui diskusi, siswa belajar menyampaikan ide dengan jelas, sekaligus belajar mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, yang ketiga, melatih kemampuan berpikir siswa ketika berinteraksi dengan orang lain. Diskusi mendorong siswa untuk berpikir kritis, menanggapi pendapat teman, dan kemudian menyusun argumen secara logis. Dengan demikian, memimpin diskusi bukan sekedar mengatur jalannya percakapan, tetapi juga membantu siswa berkembang secara sosial dan intelektual. Nah, apa prinsip-prinsip yang perlu digunakan? Diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim yang terbuka. Artinya, suasana diskusi perlu dibangun secara bersahabat. Yang hangat di situ ada saling menghargai, dan setiap peserta merasa diterima, berani menyampaikan pendapat, dan bersedia mendengarkan pandangan orang lain. Dalam iklim yang terbuka, peserta tidak hanya fokus pada topik diskusi, tetapi juga membangun hubungan antara pribadi yang baik. Dengan demikian, diskusi tidak terasa tegang, melainkan menjadi kegiatan yang menyenangkan dan juga bermakna. Agar diskusi berjalan efektif, diperlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Salah satunya adalah pemilihan topik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tingkat kemampuan peserta didik. Selain itu, peserta juga perlu dibekali informasi awal. Misalnya, kita bisa memberikan melalui video, ada artikel, atau mungkin hasil observasi, sehingga diskusi jadi punya dasar yang jelas. Pemimpin diskusi juga perlu menyiapkan diri sebaik mungkin, termasuk menguasai materinya, mungkin juga mengatur tempat duduk, agar interaksi antar siswa, antara peserta didik berjalan dengan optimal. Nah, apa kelebihan dan kelemahannya? Kelebihannya, kelompok memiliki sumber informasi dan gagasan yang lebih kaya dibandingkan dengan individu karena terdiri dari berbagai sudut pandang. Diskusi kelompok dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, anggota kelompok seringkali lebih termotivasi ketika berdiskusi bersama. Nah, kehadiran teman dalam kelompok dapat menjadi faktor pendorong agar lebih aktif dan lebih berani
menyampaikan pendapat. Nah, kelebihan berikutnya, siswa yang cenderung pemalu biasanya lebih bebas mengemukakan pikirannya di dalam kelompok kecil. Jadi kalau di kelompok besar dia malu, biasanya di kelompok kecil dia jadi lebih berani. Hal ini membuat partisipasi menjadi lebih merata. Nah, yang berikutnya, anggota kelompok merasa lebih terikat dalam melaksanakan keputusan yang telah diambil, karena mereka terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tersebut. Kelebihan yang terakhir, diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman siswa baik terhadap dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Dan dengan demikian kemampuan individu dalam berinteraksi sosial juga akhirnya semakin berkembang. Nah, tentu saja ada kekurangannya. Diskusi kelompok membutuhkan waktu yang banyak. Jadi membutuhkan banyak waktu. Dibandingkan dengan cara belajar yang lain, proses bertukar pendapat dan mencapai kesepakatan seringkali memerlukan waktu yang tidak singkat. Selain itu, yang kedua, diskusi dapat menjadi kurang efektif dan sangat boros waktu apabila ada hal-hal negatif. Misalnya pengarahan yang tidak tepat di awal, terus pembicaraan yang berlarut-larut, ya. Kemudian saking berlarut-larutnya akhirnya keluar dari topik, terutama jika tidak dikendalikan. Yang berikutnya, kekurangannya adalah anggota kelompok yang kurang agresif, kurang semangat, kurang aktif, seperti yang pendiam, pemalu, dan pendiam dan pemalu akhirnya tidak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya. Hal ini juga menimbulkan rasa frustasi dan mendorong mereka untuk tidak mau lagi ngobrol, tidak mau lagi berpendapat dalam diskusi. Yang terakhir, dalam beberapa kasus diskusi dapat didominasi oleh orang-orang tertentu saja sehingga tujuan diskusi tidak secara optimal. Nah, oleh karena itu diperlukan peran pemimpin diskusi, kita, guru. Guru yang mampu mengelola waktu, mengarahkan pembicaraan, dan memberi kesempatan seadil-adilnya ke setiap peserta. Nah, agak kurang jelas di sini, tapi bisa saya bacakan. Jadi komponen dalam memimpin diskusi itu ada 6. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, memperjelas masalah atau urunan pendapat. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang kelima, meningkatkan urunan siswa. Dan yang terakhir, menutup diskusi. Mari kita bahas satu persatu. Memusatkan perhatian. Definisinya adalah usaha guru menjaga agar perhatian siswa terpusat pada topik ataupun tujuan diskusi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas cara memusatkan perhatian dalam diskusi, khususnya melalui perumusan tujuan. Merumuskan tujuan. Jadi, di awal diskusi, pemimpin perlu merumuskan tujuannya apa. Harus jelas. Tujuan ini berfungsi sebagai arah agar diskusi tidak kemana-mana. Selain merumuskan tujuan, pemimpin diskusi juga perlu mengenalkan topik atau masalah yang akan dibahas. Topik tersebut sebaiknya disampaikan dalam bentuk pernyataan yang jelas tadi. Pertanyaan yang mampu menggugah rasa dan juga rasa ingin tahu peserta. Pertanyaan yang diajukan hendaknya tidak terlalu luas, tetapi jelas dan terarah. Dengan demikian, peserta dapat fokus pada pembahasan yang sama. Selain itu, pertanyaan yang baik juga memungkinkan adanya berbagai alternatif jawaban, sehingga mendorong peserta untuk berpikir dan berpartisipasi secara aktif di dalam diskusi tersebut. Berikutnya, subkomponen merumuskan dan merumuskan kembali masalah. Selain merumuskan tujuan yang tadi kita sudah bahas, pemimpin diskusi juga perlu mampu merumuskan dan merumuskan ulang masalah itu. Pemimpin diskusi perlu menyatakan masalah-masalah secara jelas, khusus, dan jelas, agar peserta memahami fokus dalam pembahasan.
Dalam proses diskusi seringkali terjadi penyimpangan, dan itu wajar. Oleh karena itu, ketika diskusi mulai melebar, pemimpin perlu menyatakan kembali, kita maksudnya ya, perlu mengarahkan kembali kepada topik yang sedang dibahas. Perumusan ulang ini bertujuan mengembalikan peserta didik pada pokok permasalahan atau topik, tanpa memastikan partisipasi atau pendapat yang telah disampaikan, tanpa mematikan partisipasi atau pendapat yang telah disampaikan. Jadi kita melakukan perumusan ulang, namun tidak mematikan jalannya diskusi. Dengan cara ini, diskusi dapat tetap terarah, efektif, dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Subkomponen berikutnya dalam memusatkan perhatian adalah menghentikan hal-hal yang tidak berhubungan. Pemimpin diskusi harus peka dalam menandai perubahan arah pembicaraan yang mulai ngawur atau menyimpang dari tujuan. Ketika hal tersebut terjadi, pemimpin perlu menghentikannya, tentu saja dengan cara yang sehalus mungkin dan tidak menyinggung. Tujuan dari tindakan ini bukan untuk membatasi pendapatnya, melainkan untuk menjaga agar diskusi sekali lagi agar tetap fokus pada tujuannya. Dengan pengendalian yang tepat, diskusi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tetap kondusif. Subkomponen berikutnya adalah membuat rangkuman bertahap. Ini bagian pertama, nanti ada bagian kedua di slide berikutnya. Nah, di bagian ini, pemimpin diskusi perlu merangkum hasil pembicaraan pada tahap-tahap tertentu sebelum melanjutkan masalah berikutnya. Rangkuman ini membantu kelompok menyadari apa saja hasil yang telah dicapai selama diskusi. Selain itu, melalui rangkuman, peserta dapat mengetahui bagian mana yang belum mencapai kesepakatan dan mana yang masih perlu dibahas lebih lanjut. Dengan demikian, rangkuman bertahap berfungsi sebagai penanda arah diskusi, sehingga pembahasan tetap fokus dan berkelanjutan. Masih dalam bahasan yang sama, subkomponen yang sama. Jadi langkah pertama adalah mengakui gagasan siswa dengan cara mengulang bagian penting dari apa yang mereka sampaikan. Misalnya nih, ketika guru bertanya, apa pengertian dari pembelajaran? Lalu seorang siswa menjawab, pembelajaran adalah usaha sadar seseorang untuk mengalami perubahan perilaku yang relatif permanen akibat interaksi dengan lingkungan belajarnya. Nah, dari jawaban yang panjang itu, guru dapat mengambil kata kuncinya, kalimat kuncinya. Baik, jadi pembelajaran menurut temanmu tadi adalah usaha sadar, perubahan perilaku, dan interaksi dengan lingkungan belajar. Nah, itu adalah opsi pertama dalam membuat rangkuman. Langkah berikutnya, atau versi lainnya, adalah memodifikasi gagasan tersebut dengan cara mengurangkan kembali menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Misalnya guru menyampaikan, titik, artinya, ya, jadi sebelumnya ada penjelasan lalu dilanjutkan dengan pernyataan. Jadi artinya pembelajaran merupakan perubahan perilaku seseorang yang terjadi secara sadar karena ada interaksi dengan lingkungan belajar. Selanjutnya, guru dapat menggunakan gagasan siswa untuk mencapai kesimpulan sementara atau mengarahkan diskusi ke langkah berikutnya. Contoh ini ya, ketika siswa menjawab bahwa belajar yang efektif adalah membuat jadwal belajar harian dengan durasi dan waktu yang sama, guru bisa melanjutkan pertanyaan dengan tanggapan, dengan pertanyaan seperti ini misalnya. Menurutmu, berapa lama durasi belajar yang ideal dan kapan waktu terbaik untuk belajar?
Opsi yang keempat, guru juga bisa membandingkan gagasan siswa yang satu dengan gagasan yang lainnya. Jadi membuat perbandingan gagasan. Misalnya siswa A lebih menekankan bahwa jadwal belajar itu harusnya konsisten. Sedangkan siswa B berpendapat bahwa waktu belajar dapat fleksibel asalkan kegiatan belajar diakhiri dengan apresiasi atau hadiah. Jadi sebaiknya eh, durasi belajar itu bisa fleksibel, yang penting ada hadiahnya. Nah, guru bisa kemudian menjelaskan bahwa kedua pendapat tersebut sama-sama menekankan konsistensi. Namun pendekatan yang berbeda, satu rutinitas, satu melalui apresiasi. Nah, di versi yang terakhir, versi merangkum hal-hal yang versi yang terakhir ya, yaitu guru merangkum seluruh gagasan yang telah diuraikan oleh siswa, baik secara perorangan maupun kelompok. Dari berbagai pendapat tersebut, guru dapat menyimpulkan bahwa belajar yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun kunci utamanya terletak pada komitmen terhadap cara belajar yang dipilih. Nah, jadi itu yang baru saya sampaikan itu adalah contoh dalam membuat kesimpulan, ya, menggunakan contoh yang sebelumnya saya sampaikan di poin yang sebelumnya, ya, tentang bagaimana seharusnya belajar, apakah konsistensi jadwal atau konsistensi apresiasi, konsistensi dari pemberian hadiah. Nah, di sini di poin E ini kita menarik rangkuman apa sih yang paling penting sebenarnya dari kedua hal tadi, gitu ya, yaitu komitmen. Nah, jadi 5 hal ini, 5 rangkuman ini adalah 5 rangkuman yang kita bisa pilih dalam melakukan teknik merangkum diskusi, ya. Baik, di sini saya ingin mengkoreksi sedikit pada poin kedua, yaitu memodifikasi gagasan tersebut dengan cara menguraikan kembali. Saya akan mengulangi bagian contohnya saja. Jadi misalnya siswa membuat jawaban gitu ya, dia menjawab sebelumnya kita memberikan pertanyaan apa itu pengertian dari pembelajaran, lalu siswa menjawab bahwa pembelajaran adalah usaha sadar seseorang untuk mengalami perubahan perilaku yang relatif permanen akibat interaksi dengan lingkungan belajarnya. Nah, kita bisa me, mengambil jawaban siswa ini. Tadi yang pertama kalau di poin sebelumnya itu kita bisa mengulang bagian pentingnya. Nah, kalau dimodifikasi ini berarti kalimat yang tadi, jawaban siswa tadi, kita bisa formulasikan ulang dengan bahasa kita. Kita bisa rubah dengan bahasa kita. Misalnya, kita rubah menjadi baik. Sorry, saya ulangi. Nah, kita formulasikan seperti ini. Jadi, pembelajaran merupakan perubahan perilaku seseorang yang terjadi secara sadar karena adanya interaksi dengan lingkungan belajar. Nah, itu adalah contoh bagaimana guru melakukan parafrase atau memodifikasi ulang jawaban dari siswa kita. Nah, di subkomponen yang kedua adalah subkomponen kedua dalam keterampilan memimpin diskusi adalah memperjelas masalah atau meminta pendapat. Yang intinya adalah usaha guru untuk memperjelas ide atau pendapat yang belum terlalu dipahami
yang terjadi saat berdiskusi ya. Jadi biasa itu. Jadi dalam diskusi itu kadang-kadang ada hal yang kita tidak pahami dengan baik. Nah, sub-subkomponennya ya, bagian dari memperjelas masalah atau meminta pendapat itu adalah memparafrase. Mirip seperti yang tadi kita bahas sebenarnya. Jadi memparafrase berarti guru mengulang kembali pendapat yang disampaikan oleh siswa, tetapi dengan susunan kalimat yang lebih sederhana dan jelas. Jadi tujuannya dari langkah ini bukan sekedar mengulang kata-kata ya, ingat bukan mengulang kata-kata siswa, namun membantu siswa untuk lebih memahami jawaban atau pendapat tadi. Jadi dengan memparafrase, guru memastikan bahwa jawaban tadi tidak disalahartikan, sekaligus memberi contoh bagaimana menyampaikan ide ya, atau menyampaikan kalimat yang lebih rapi, yang lebih terstruktur. Selain itu, teknik memparafrase ini membuat siswa merasa didengarkan. Jadi siswa yang jawabannya diulang tadi, di parafrase itu merasa dihargai karena jawabannya didengarkan. Nah, jadi melalui parafrase, guru tidak hanya memperjelas masalah, tapi juga mendorong diskusi yang lebih efektif dan jadinya pembelajaran lebih bermakna. Di poin berikutnya tentang merangkum, memperjelas masalah yaitu di subkomponen merangkum. Nah, ketika ada lebih dari satu pendapat yang disampaikan siswa mengenai topik yang sama, guru perlu membuat rangkuman. Rangkuman itu berarti memilih gagasan-gagasan utama, lalu menjadikan satu penjelasan yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Dan dengan cara ini, siswa dapat melihat kesamaan dan perbedaan pendapat tanpa harus mengulang seluruh pembahasan dari awal. Selain memperjelas arah diskusi, teknik rangkum juga membantu siswa fokus pada masalah sehingga diskusi menjadi lebih terarah dan efektif. Subkomponen berikutnya dalam memperjelas masalah atau meminta pendapat. Menguraikan gagasan berarti guru memberikan contoh-contoh tambahan, ada contoh-contoh yang ditambahkan, atau informasi pendukung terhadap ide yang disampaikan oleh siswa. Terutama jika gagasan yang disampaikan oleh siswa belum terlalu jelas. Melalui penjelasan tambahan ini, guru membantu siswa melihat maksud gagasan secara lebih konkret, bukan hanya dalam bentuk kata-kata yang abstrak. Cara ini sangat penting dalam diskusi karena tidak semua siswa langsung memahami ide yang disampaikan. Dengan menguraikan gagasan, guru berperan menjembatani pemahaman sehingga seluruh siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik dan merata. Dan pada akhirnya diskusi kelas dapat berjalan lebih lancar karena setiap gagasan dapat dipahami sebelum ada tanggapan lebih lanjut. Nah, saya akan berikan contoh agar lebih mudah dipahami. Misalnya, guru bertanya, halo murid-murid, saya ingin bertanya, apa sih arti jujur menurut kalian? Lalu ada siswa menanggapi, jujur itu tidak bohong, Bu. Nah, jawaban tadi sebenarnya benar, tapi masih terlalu umum dan bisa ditafsirkan sempit. Nah, guru bisa memberikan tambahan informasi atas jawaban tidak siswa tadi. Gitu. Misalnya, betul, jujur itu memang tidak bohong. Tapi misalnya begini loh, ketika kamu menemukan uang di kelas yang bukan milikmu, lalu kamu mengembalikannya ke guru atau ke teman yang tadi kehilangan, itu juga bentuk kejujuran. Jadi jujur bukan hanya soal berkata benar, tapi juga bertindak benar. Nah, informasi yang kita berikan tadi bisa memberikan hasil pemahaman atau pemahaman yang lebih baik kepada siswa yang lain juga termasuk siswa yang menjawab tadi. Jadi
mereka tahu bahwa kejujuran itu bukan hanya tentang kata-kata, tentang ucapan, tapi juga tentang tindakan. Ya, kita masuk ke subkomponen yang ketiga atau yang berikutnya dalam keterampilan memimpin diskusi, yaitu menganalisis pandangan siswa, di mana definisi singkatnya adalah partisipasi konstruktif guru terhadap perbedaan yang timbul dalam diskusi. Ya, karena kita tahu ini namanya diskusi, eh, ada kemungkinan dan bahkan besar kemungkinan ada perbedaan, yaitu perbedaan pendapat. Nah, di dalamnya ini sorry saya belum koreksi apa namanya judulnya di atas ini harusnya adalah menganalisis pandangan siswa. Jadi eh, harap tidak salah paham ya, harusnya ini judulnya adalah menganalisis pandangan siswa dengan subkomponen yaitu menggali. Nah, di bagian ini menggali berarti guru mengajukan sejumlah pertanyaan lanjutan yang dapat membantu siswa memperjelas apa yang mereka maksud, sekaligus mengembangkan pokok bahasan yang sedang diskusikan. Pertanyaan yang diajukan tidak bersifat menguji, tetapi bertujuan mendorong siswa berpikir lebih dalam dan sistematis. Dengan teknik ini, siswa dibantu untuk menata kembali gagasannya, sehingga pendapatnya yang disampaikan menjadi lebih jelas dan terarah. Selain itu, proses menggali juga membuat diskusi menjadi lebih hidup, karena siswa diajak terlibat aktif dalam proses berpikir dan berpendapat. Melalui kegiatan menggali, guru berperan sebagai pemandu yang membantu siswa mengembangkan ide, bukan sekedar memberikan jawaban. Baik, yang ini saya juga akan bantu dengan contoh. Misalnya topiknya tentang pengampunan. Lalu guru bertanya, "Nah, Nak, apa itu pengampunan?" Ada siswa yang menjawab, "Memaafkan orang lain, Bu." Jawaban jawaban siswa tadi sekali lagi masih singkat dan dangkal. Nah, guru perlu mengembangkan dengan pertanyaan lanjutan. Nah, misalnya nih, pertanyaan lanjutannya. Oke, memaafkan orang lain. Nah, saya mau tanya lagi, memaafkan itu hanya diucapkan atau juga harus terlibat dalam sikap? Coba juga yang pertanyaan kedua. Nah, kalau kamu sudah memaafkan, apa kamu masih menyimpan dendam? Kalau perlu kita kasih pertanyaan yang ketiga. Yesus mengajarkan pengampunan dalam situasi seperti apa aja sih? Ya. Atau kalau perlu kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan lanjutan. Menurut kalian, apakah mengampuni itu mudah atau sulit? Dan kenapa? Kok bisa? Nah, kita bisa kembangkan ini jadi beberapa pertanyaan. Dengan kita bisa kembangkan ini jadi beberapa pertanyaan lanjutan. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan tadi, jadi siswa mulai paham tuh dari setiap pertanyaan tadi kan ada 4 tuh. Ya, setiap 4 pertanyaan tadi itu diarahkan kepada poin-poin yang kita harapkan masuk dalam pemahaman siswa. Misalnya di pertanyaan pertama, kita pengen mengajarkan bahwa memaafkan itu bukan sekedar kata. Di pertanyaan kedua, kita ingin mengatakan bahwa memaafkan itu sebenarnya berkaitan dengan sikap hati. Di pertanyaan ketiga, kita ingin mereka belajar bahwa sebenarnya memaafkan itu ada loh dasar imannya. Dan yang dari pertanyaan yang keempat, kita pengen mengajak siswa untuk apa ya, memiliki relevansinya, mengalami relevansinya dengan pengalaman hidup keseharian dia. Gitu. Jadi menghubungkan materi tadi dengan keseharian dia. Ya, yang berikutnya yaitu menandai persetujuan atau ketidaksetujuan. Guru perlu melakukan konfirmasi apakah
memang terdapat hal-hal yang dapat disepakati bersama atau justru masih ada perbedaan pendapat di antara siswa. Nah, langkah ini penting agar diskusi tidak berjalan samar atau ambigu, melainkan jelas posisi setiap pendapat yang muncul dengan menandai siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam diskusi, selama disampaikan secara terbuka dan saling menghargai. Selain itu, proses ini membantu guru menentukan arah diskusi selanjutnya, apakah perlu diperdalam, diluruskan, atau langsung disimpulkan. Jadi kegiatan menandai persetujuan dan ketidaksetujuan ini menjadi lebih membuat diskusi kelas menjadi lebih terstruktur dan bermakna karena setiap pandangan dianalisis dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian masih dalam menganalisis pandangan siswa, yaitu meneliti alasannya. Pada tahap ini guru meminta siswa baik yang setuju maupun tidak setuju untuk menjelaskan kenapa dia berada di posisi itu. Mereka harus menyampaikan alasannya logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dengan meneliti alasannya, guru juga bisa memahami cara berpikir siswa, bukan hanya tahu setuju dan tidak setuju. Kegiatan ini juga melatih siswa untuk mengemukakan argumen secara jelas dan terstruktur serta menghargai sudut pandang orang lain. Dan melalui penelusuran alasan ini, diskusi kelas menjadi lebih mendalam dan berorientasi pada proses berpikir, bukan sekedar benar atau salah. Oke, ini yang terakhir dalam menganalisis pandangan siswa, yaitu mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah berarti guru menengahi perbedaan pendapat dengan mencari titik temu dari pandangan-pandangan yang muncul. Langkah ini biasanya dilakukan ketika diskusi mengalami kebuntuan atau kita biasa sebut sebagai deadlock, yaitu kondisi di mana terdapat dua pendapat yang berbeda namun punya dasar argumen yang kuat. Dalam situasi seperti ini, guru membantu siswa untuk melihat kemungkinan kesamaan atau nilai yang bersama yang dapat dihubungkan. Tujuan dari pengambilan jalan tengah ini bukan untuk memaksa sepakat ya, melainkan membantu siswa memahami perbedaan dan yang dapat dikelola secara konstruktif. Dan melalui cara ini diskusi kelas sekali lagi dapat berjalan dengan produktif dan perbedaan dapat terselesaikan dengan sikap yang terbuka dan bijaksana. Nah, saya akan bantu dengan contoh. Misalnya guru bertanya, oke, anak-anak, apakah media sosial lebih banyak membawa dampak baik atau buruk bagi remaja? Nah, kita membuat kelompoknya menjadi dua, kelompok A dan B. Kelompok A, mereka berpendapat, nah, kelompok media sosial itu lebih banyak buruknya karena menjadi candu dan merusak moral. Nah, kelompok B, oh tidak, kelompok media sosial itu lebih banyak baiknya karena kita bisa belajar dari situ, kemudian kita bisa komunikasi lebih mudah di situ, dan masih banyak hal positif di situ. Oke. Kedua kelompok tampak memiliki alasan yang diperkuat dengan argumen yang sama-sama kuat. Nah, kita sebagai guru coba cari titik temunya atau jalan tengahnya. Misalnya, oke, pendapat kalian berdua tadi, pendapat dua kelompok tadi sama-sama benar. Alasannya juga sama-sama kuat. Media sosial memang membawa dampak baik dan juga dampak buruk. Jadi di sini persoalannya bukan pada medianya, tetapi bagaimana orang menggunakan media tersebut. Dan kemudian guru bisa melanjutkan dengan pertanyaan tambahan. Anak-anak, dalam situasi apa media sosial menjadi bermanfaat? Pertanyaan berikutnya, dalam situasi apa juga media sosial jadi merugikan? Nah, pertanyaan yang terakhir, nilai Kristiani apa yang bisa menuntun kita saat menggunakan media sosial dengan bijak? Oke, jadi dengan informasi atau cara guru menengahi tadi dengan juga menambahkan pertanyaan tadi,
kita bisa membawa titik temu di situ ya, bahwa sebenarnya media sosial itu netral, ya. Apakah itu menjadi buruk, apakah itu menjadi negatif, itu kembali kemudian kepada nilai dan tanggung jawab para penggunanya atau manusianya yang menggunakan media sosial. Nah, itu adalah contoh dari bagaimana guru membuat titik temu, gitu ya, menggunakan teknik ini. Nah, berikutnya dalam subkomponen yang berikutnya dalam keterampilan memimpin diskusi adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Definisi singkatnya adalah usaha guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang pertama dalam meningkatkan keterlibatan siswa adalah yaitu bagaimana menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya menuntut jawaban benar atau salah, tetapi mengajak siswa merenung dari berbagai sudut pandang. Sebagai contoh, misal ada kasus, terdapat seorang siswa SMA yang baru saja diberikan sepeda motor oleh orang tuanya. Namun kemudian terjadi kecelakaan yang mengakibatkan siswa tersebut meninggal dunia akibat ketidaktertiban dalam berkendara. Nah, dari kasus ini, guru membuat pertanyaan. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi peristiwa tersebut? Nah, selanjutnya guru bisa memperdalam diskusi dengan pertanyaan reflektif. Kita mengajak mereka merenung, merefleksi gitu ya. Bagaimana jika kalian berada di posisi orang tua anak yang kecelakaan tadi, yang meninggal karena ketidaktertiban tadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam, kemudian belajar berempati, dan juga mengkaitkan dengan realitas kehidupan keseharian. Dengan cara ini pembelajaran tidak hanya melulu tentang kognitif, tentang pengetahuan, tetapi juga menyentuh rasa kita, nilai kita, emosi kita. Dan sekali lagi itu membuat pembelajaran lebih bermakna. Poin berikutnya dalam meningkatkan keterlibatan siswa adalah menggunakan contoh. Contoh yang diberikan bisa berupa contoh verbal seperti cerita atau kasus nyata maupun contoh non-verbal ya dalam gambar, video, atau ilustrasi yang relevan dengan topik bahasan. Melalui contoh yang tepat, siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga diajak memahami, menganalisis, dan mengaitkan materi, sekali lagi, dengan kehidupan siswa sehari-hari. Misalnya nih ya, guru dapat menyampaikan sebuah kasus nyata. Ya. Jadi kita survei apakah ada sebuah kasus nyata yang kita bisa angkat. Nah, ini misalnya kasusnya adalah tentang seorang anak SMA yang baru saja diberikan motor oleh orang tuanya. Namun karena kurang tertib dalam berkendara, anak tersebut mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dari contoh ini, guru kemudian mengajak siswa berpikir dan berdiskusi dan mengajukan pertanyaan reflektif seperti, nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi kasus tersebut? Kalau tadi sebelumnya kan kita mengajak reflektif, kita menempatkan siswa menjadi orang tua. Nah, kalau ini bagaimana seharusnya kita menyikapi kasus tersebut? Ya. Jadi kita pengen tahu dari sudut pandang siswanya. Selanjutnya guru dapat memperdalam keterlibatan siswa dengan bertanya. Jadi ada pertanyaan lanjutan. Bagaimana bagaimana seharusnya kita menyikapi kasus tersebut? Selanjutnya guru juga dapat memperdalam ya dengan pertanyaan yang sama tadi di bagian pembahasan sebelumnya tadi, yaitu bagaimana jika kamu berada di posisi sebagai orang tua? Keputusan apa yang akan kamu ambil dan mengapa?
Lalu melalui pemberian contoh dan pertanyaan seperti ini, siswa terdorong untuk berpikir lebih kritis, menyampaikan pendapat, serta belajar mengambil nilai dan makna dari suatu peristiwa. Dan dengan demikian proses pembelajaran sekali lagi lebih hidup dan bermakna. Oke, sorry agak terpotong sedikit di sini teksnya. Yaitu tentang memberikan pertanyaan yang mengundang perbedaan pendapat. Guru dapat menghangatkan suasana kelas dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang mengundang perbedaan pendapat. Pertanyaan seperti ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menyampaikan pandangan, dan saling menghargai pendapat orang lain. Misalnya ini ya, apakah sebuah pernikahan harus selalu dengan restu orang tua? Nah, itu akan menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah hukuman mati masih diperlukan? Apakah agama itu hak atau kewajiban? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut cenderung adalah pertanyaan terbuka yang cenderung tidak memiliki satu jawaban. Ya. Dan disitulah akan timbul diskusi, argumentasi, dan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Subkomponen yang lainnya adalah menunggu. Guru juga perlu memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Tidak semua siswa dapat menjawab langsung. Memberikan waktu, memberi kesempatan untuk memberi kesempatan siswa untuk menyusun jawaban dengan pendapat yang lebih baik. Waktu yang kita berikan membantu siswa berpikir lebih mendalam, menjadi lebih percaya diri, dan berani menyampaikan pendapatnya. Dan proses diskusi menjadi lebih bermakna, ya. Dan tentu saja keterlibatan siswa dan pembelajaran menjadi lebih baik. Berikutnya adalah memberi dukungan. Sikap dan perkataan guru memiliki peran yang sangat penting. Guru dapat membangun iklim diskusi yang positif melalui bahasa yang menghargai, sikap terbuka, dan respon yang mendukung. Ketika siswa merasa aman dan nyaman, mereka akan lebih berani untuk menyampaikan pendapat tanpa takut disalahkan. Dukungan dari guru dengan dukungan dari guru, keterlibatan siswa dalam diskusi bisa meningkat. Oke, poin yang berikutnya atau komponen berikutnya dalam diskusi adalah menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Definisi singkatnya adalah usaha guru untuk memberikan kesempatan yang hampir merata kepada semua siswa untuk mengambil peran atau memberikan sumbangsi dalam diskusi. Nah, subkomponen pertama dalam penyebaran kesempatan berpartisipasi adalah memancing partisipasi. Guru juga dapat memancing keaktifan siswa, salah satunya dengan secara langsung meminta sekaligus memotivasi siswa yang cenderung pasif untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi langsung arahkan ke siswa yang pasif lalu diminta pendapat. Ajakan yang disampaikan dengan di garis bawahi positif, tidak memaksa. Jadi kita menunjuk tapi tidak memaksa. Dapat membantu siswa menjadi lebih percaya diri. Ya, itu tadi harus di garis bawah ya. Ajakan yang positif dan tidak memaksa. Dengan pendekatan ini, siswa yang sebelumnya pasif dapat mulai terlibat dan aktif dalam diskusi di kelas. Kemudian mencegah pembicaraan yang berlebihan. Salah satu caranya adalah, dengan mengatur giliran berbicara dari setiap siswa, sehingga siswa yang lain atau semua siswa memiliki kesempatan yang kurang lebih sama untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini membantu menciptakan suasana diskusi yang tertib, kondusif, dan saling menghargai. Ya, jadi kalau ada yang bicara, dengarkan, gantian. Nah, itu maksudnya. Lalu hentikan monopoli.
Monopoli terjadi ketika siswa yang sama, yang itu-itu aja, yang menyampaikan pendapat. Untuk mengatasinya, guru perlu menunda kesempatan berbicara bagi siswa yang tadi yang memiliki kesempatan berkali-kali bicara atau yang berbicara atau mendominasi dari tadi. Dengan cara ini, partisipasi siswa menjadi lebih aktif. Tentu saja kita hentikan dominasinya, lalu kita beri kesempatan dengan yang lain. Jadi bukan hanya dihentikan ya di sini. Oke, komponen yang terakhir dalam keterampilan memimpin diskusi yaitu menutup diskusi. Definisi singkatnya adalah usaha guru untuk mengevaluasi diskusi yang telah dilakukan. Nah, caranya adalah, tadi masih berhubungan dengan awal-awal tadi ya, itu merangkum. Guru perlu merangkum hasil pembahasan yang telah dilakukan. Rangkuman dapat disampaikan itu secara langsung, dapat disampaikan secara langsung, namun akan jauh lebih baik apabila proses merangkum itu mengajak siswa. Siswa harus terlibat. Guru dapat meminta siswa menyampaikan poin-poin penting dari diskusi, kemudian guru bisa melengkapi atau bahkan meluruskan jika dirasa perlu. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mengingatkan materi, namun siswa akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Yang berikutnya dalam bentuk diskusi adalah memberikan gambaran yang akan datang. Guru juga perlu memberikan gambaran yang akan datang, yaitu menyampaikan topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Sekaligus itu membuat siswa menjadi mempersiapkan diri. Dengan mengetahui apa yang akan dipelajari dan gambaran yang cukup ya, tidak terlalu detail, tapi yang cukup maksud saya untuk dipelajari di pekan depan atau di pertemuan berikutnya, mereka punya kesempatan yang lebih baik untuk mempersiapkan diri. Dan sekali lagi itu bisa menciptakan pembelajaran yang berkelanjutan dan lebih bermakna. Oke, poin terakhir dalam menutup diskusi dan juga ini bagian dari yang terakhir dalam keterampilan memimpin diskusi yaitu menilai. Guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan keterlibatan peserta didik. Penilaian diskusi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi atau mengamati secara langsung terjadinya diskusi, atau mungkin juga dengan wawancara singkat kepada peserta didik, atau juga dengan tes mengukur pemahaman materi yang tadi sudah dibahas melalui diskusi. Jadi, melalui penilaian ini, guru dapat menentukan kualitas hasil diskusi, apakah sudah sangat baik, atau masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan. Hasil penilaian tersebut kemudian menjadi dasar bagi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pada kegiatan pembelajaran yang berikutnya.